Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Oke. Suara harus rada berat sedikit karena hari ini pakai jas ya. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini, amin saudara. Hari ini harusnya jadwal Pastor Yeri yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi karena daerah Pastor Yeri tinggal di daerah Kelapa Gading, jadi biar Bapak Ibu tahu, kalau Pastor Yeri khotbah di sini tuh ada effort yang harus dia berikan karena rumahnya cukup jauh. Ya, karena dari Kelapa Gading ke Serpong tuh kurang lebih harus pakai paspor ya sekarang. Karena macet ya Bapak Ibu ya. Dan di Kelapa Gading hari ini itu banjir Bapak Ibu. Jadi tadi pagi di grup dia share foto banjir ya. Di kita ada grup, jadi ada foto banjir. Jadi Kak Yeri tinggal di, Pastor Yeri tinggal di apartemen. Ya apartemen nggak mungkin banjir lah ya Bapak Ibu ya. Tapi jalanan depan apartemennya sudah tidak bisa diakses mobil gitu ya. Jadi karena itu saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya percaya ada mujizat Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Dan hari ini Bapak Ibu menjadi hari yang sangat spesial bagi saya. Karena kita harus beri tepuk tangan. Karena mentor saya hari ini wedding anniversary yang ke-12 tahun. Nah kita boleh bangkit berdiri dong buat Pastor Budi dan Pastor Marta. Nah itu ada Pastor Budi di belakang, ada Bu Marta di depan. Hari ini mereka wedding anniversary yang ke-12 tahun. Dan hari ini kita akan dapat angpau semuanya 12 juta rupiah ya Bapak Ibu ya. Yang setuju katakan amin. Nanti Andrew siapin nomor rekening, Bapak Ibu semua kasih ke Andrew, nanti akan ditransfer ya. Pastikan nomor rekeningnya BCA, kalau mandiri delay 2 hari Bapak Ibu. Ya jadi mereka hari ini tepat wedding anniversary yang ke-12 tahun. Dan saya percaya pernikahan mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya undang Pastor Budi untuk berkhotbah hari ini, enggak ya? Ya karena kado anniversary itu kan harusnya ada kan. Saya sebagai anak rohaninya mau suruh dia yang khotbah, tapi saya takut ditempeleng sama dia Bapak Ibu. Oke, karena kita nggak boleh menjamah hamba yang diurapi Tuhan. Ya dia sih sedikit diurapi lah. Oke, hari ini karena saya percaya Bapak Ibu, meskipun saya dibilang minta dadakan, tapi saya percaya untuk menyiapkan firman Tuhan tuh nggak pernah dadakan. Karena kita selalu punya renungan setiap diri kita. Dan minggu lalu Bapak Ibu bukan kebetulan ya, rencana Tuhan, karena di mimbar nih ngomongnya ya. Saya masuk rumah sakit Bapak Ibu, ini baru pertama kali selama hidup 30 tahun itu saya masuk rumah sakit Bapak Ibu. Baru minggu lalu, jadi hari Minggu itu Sabtu itu saya baru keluar. Jadi karena pala saya pusing pegang handphone, jadi nggak bisa lah 2 hari itu nggak pegang handphone. Jadi banyak merenung lah di rumah sakit, terkapar di infus, belum pernah di infus Bapak Ibu. Terus saya bencinya dokter ngomong sama saya ketika dokter masuk, kegemukan nih, saya pengen gampar Bapak Ibu dokternya. Jadi saya ada sakit Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tergerak Tuhan bisa ditransfer ke rekening di bawah ini. Enggak ya, ada asuransi lah. Nah jadi banyak merenung lah gitu ya. Dan salah satu dapat merenungkan yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Dan saya rasa setiap kita yang hadir duduk hari ini, yang mendengar video YouTube hari ini juga pasti pernah dengar lah ya, Yesus menyembuhkan orang buta. Siapa yang pernah dengar Yesus menyembuhkan orang buta? Boleh angkat tangannya? Dan saya rasa setiap orang percaya perikop Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kitab-kitab favorit kita. Karena kita bisa belajar soal hidup Yesus di tempat itu. Hari itu kita buka satu ayat di Matius 9 ayat ke-27. Boleh ditampilkan di proyektor kita yang baru ini. Siap. Proyektor kita baru ya, bukan didoain terus tiba-tiba tambah panjang, enggak Bapak Ibu. Ini kita beli baru ya. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Yang ke-28, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percaya kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lanjut ke 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Kita tahu endingnya ayat ini seketika, katakan sama saya seketika.
Katakan lebih kuat, seketika. Seketika orang yang buta tadi dapat melihat, bukan dapat berjalan Bapak Ibu ya. Seketika orang buta tadi, dua orang tadi, karena iman mereka kepada Yesus Kristus, mereka disembuhkan. Lalu apakah ini satu-satunya ayat Yesus menyembuhkan orang buta? Enggak Bapak Ibu, kita boleh baca satu ayat atau dua ayat lagi yang ini sebagai teguran bagi saya bahwa Matius 12 ayat ke-22. Oke. Untuk Yesus bikin mujizat itu, kata ini penting sekali, seketika. Seketika itu juga orang buta dapat melihat. Oke. Ayat ke-22, Matius 12 ayat ke-22. Firman Tuhan berkata demikian, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu apa Bapak Ibu? Buta dan bisu. Lalu Yesus apa? Menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Menyembuhkannya berarti ada kata seketika, saat itu juga. Oke, ada amin. Dan saya percaya setiap kita butuh mujizat Tuhan. Amin. Gereja LRC ini meskipun jarang khotbah tentang mujizat, tapi kita percaya mujizat Tuhan. Dan mujizat yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu, Tuhan masih lakukan saat ini. Amin. Siapa dari kita yang gak butuh mujizat? Bohong Bapak Ibu. Semua kita butuh mujizat. Semua kita meminta mujizat. Boleh apa boleh? Boleh. Karena kita anak. Dan mujizat hanya kedaulatan Yesus yang melakukannya. Tapi ini Bapak Ibu, ada seorang Farisi bertemu Tuhan. Yesus gak bisa gini. Buta mata, Yesus bisa celikan. Tapi buta hati, Yesus gak bisa sembuhkan. Saudara nangkep maksud saya? Orang Farisi beberapa kali mencoba Yesus saudara. Yesus apakah orang ini berdosa? Seorang pelacur, tapi Yesus gak bilang orang ini berdosa. Yesus bilang semua orang berdosa. Siapa yang tidak berdosa boleh lempari perempuan ini dengan batu. Gini saudara, buta mata dapat disembuhkan. Bahkan Yesus yang paling ekstrim, Yesus pakai ini saudara, maaf, ludah. Jadi kalau pendeta sekarang pakai minyak saudara, Yesus pernah pakai yang lebih ekstrim, yaitu ludah. Saya ada orang kalau sakit terus orang ngeludahin, kita kan kayak kesel. Tapi Yesus pakai kata itu. Dan ini nih saudara, seketika dia melihat. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh dapat berjalan, orang bisu dapat berkata-kata. Itu dengan begini saudara, seketika. Tapi orang Farisi yang mengenal hukum Taurat, orang Farisi yang mengenal tahu kebenaran, buta hatinya, dia gak dapat melihat kebenaran. Siapa yang kebenaran itu? Yesus Kristus. Dan saya takutnya Bapak Ibu, hari ini gereja diisi sama orang-orang buta. Buta gimana Peter? Maksudnya saya bisa ngelihat kok. Yes, kita bisa melihat. Tapi gini, kita gak mengerti rencana Tuhan. Kita buta sama rencana Tuhan. Kita gini, kita sebagai orang tua, kita buta. Kita gak bisa ngelihat kebutuhan anak kita. Kita sebagai istri, kita buta. Kita gak ngerti apa maunya suami kita. Kita sebagai suami, kita buta. Kita gak mengerti apa kebutuhan suami saya. Saya takutnya gini saudara, kita melihat, tapi sebenarnya kita buta. Kita dapat berjalan, tapi kita nggak tahu berjalan kemana. Kita bisa capek bekerja, tapi kita nggak tahu kenapa saya mesti bekerja. Sorry, saya bilang kayak gini. Banyak Kristen hari ini melihat tapi buta, punya mata tapi nggak dapat melihat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi ini tegur saya sekali Bapak Ibu bahwa, wow, jangan-jangan, ini saya ya, jangan-jangan. Tuhan kasih saya mata untuk melihat, tapi saya nggak dapat melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita, mau berapapun umur kita, udah Tuhan berkatin kita, kasih anak, kasih berkat, tapi gini, hidup kita selalu ngeluh terus kalau ketemu orang. Saya bilang gini, kamu punya mata, tapi kamu nggak bisa lihat rencana Tuhan. Makanya gini, hidup kamu ngeluh aja terus. Hidup kamu bersungut-sungut terus. Berapa banyak hari Minggu kita angkat tangan, tapi pulang dari tempat ini kita selalu bersungut-sungut Bapak Ibu.
Coba suami saya begini, coba istri saya begini, coba anak saya kayak anaknya dia. Kemarin teman-teman saya ini baru punya anak kecil-kecil semua Bapak Ibu, karena pernikahan kita baru 4-5 tahun. Dan kita bicara soal parenting lah. Jadi kemarin saya habis kondangan teman saya, terus kita kumpul lah sama teman-teman. Ya yang dibahas tuh udah parenting, beda sama nongkrong waktu kita masih sekolah gitu ya, teman-teman sekolah. Jadi kita bicara soal parenting. Kita sampai ngomong gini, jangan-jangan kita tinggal satu rumah sama anak kita tinggal satu rumah sama istri kita, tapi kita nggak mengenal dia karena kita buta, kita nggak bisa lihat. Dan tapi syukurnya, Bapak Ibu, saya punya komunitas banyak lah, ada komunitas pekerjaan, ada komunitas rohani, ada komunitas hidup sehat sekarang, jadi yang selalu membukakan mata rohani kita gitu. Yang selalu membukakan mata rohani saya. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, harusnya hari ini menjadi refleksi kita sebenarnya gini. Sebenarnya hari ini saya itu sedang buta atau saya dapat melihat. Berapa banyak, maaf Bapak Ibu, saya juga belajar. Kadang-kadang kita berjalan dengan begitu luar biasa, tapi kita nggak dapat melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Aduh, berapa banyak saudara yang kita sedang mengalami itu. Aduh, gue jalanin aja deh. Gue jalan hari ke hari aja deh. Meskipun gue nggak tahu rencana Tuhan dalam hidup gue gimana. Wow. Saudara, sebagai anak Tuhan seharusnya kita dapat mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kita belajar, harusnya kita menjadi orang tua yang dapat melihat. Kita belajar menjadi istri yang dapat melihat. Kita belajar menjadi seorang suami yang dapat melihat. Kita belajar menjadi anak yang melihat. Berapa banyak anak yang hanya tahu, yang udah dewasa-dewasa, hanya tahu tuntut orang tuanya, tapi dia nggak dapat melihat kesulitan dan persoalan yang orang tuanya sedang hadapi. Kamu melihat, tapi kamu buta. Tuhan kasih kamu mata, tapi kamu nggak pakai mata kamu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman ini betul-betul menegur saya. Dan firman ini menjadi rema dalam saya gitu ya. Aduh, Tuhan kasih mata, Tuhan kasih fisik yang sempurna buat kita. Mesti saya punya mata, saya punya kaki. Tapi jangan sampai gini, kita disabilitas rohani saudara. Kita nggak ngerti rencana Tuhan, kita nggak ngerti mau jalan kemana, kita nggak ngerti apa sih maksudnya Tuhan. Kita hanya bisa selalu mengeluh. Saudara, jangan sampai yang saya bilang sekali lagi, kita disabilitas rohani. Oke, dan 1 Yohanes 2 ayat ke-11, firman Tuhan bicara demikian. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Kegelapan itu means kamu gak bisa lihat semuanya. Dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara, salah satu orang yang bisa buta, ini kita bicara buta apostrofi ya. Bukan hanya matanya yang sakit, tapi hatinya yang sakit saudara. Nah, berapa banyak dari kita karena kita benci, karena kita dendam, karena kita gak bisa ampuni saudara. Makanya mata hati kita jadi buta. Prinsip kekristenan itu simple saudara, tapi susah. Mengasihi. Kasih itu kata yang gini, sering kita katakan, tapi sulit kita lakukan. Kita hanya dapat mengasihi orang yang baik sama kita. Tapi kita sulit mengasihi orang yang gak baik, orang yang gak sependapat, orang yang berbeda pendapat, orang yang berbeda sama kita. Beda cara pandang, beda cara pikir, beda cara perilaku. Dan hanya satu kata yang dapat bikin mata kita buta, yaitu kebencian, dendam, sakit hati, amarah. Banyak dari kita, saya termasuk saya, aduh Tuhan kalau saya sama semua orang saya bisa ampuni lah. Tapi kalau sama yang satu itu Tuhan, banyak dari kita yang begitu. Saya bisa ampunin lah semua orang, teman saya yang tipu saya, teman saya yang bohongin saya, mantan pacar saya gitu misalnya. Tapi saya nggak bisa ampuni yang satu ini nih Tuhan. Kalau kita masih punya prinsip yang seperti itu, sama ini teguran juga buat saya.
Berarti kita masih gini, kamu bisa buta sesaat dan mendadak saat itu juga. Karena kamu gak dapat melihat kasih Kristus dalam hidup kamu. Nah makanya Bapak Ibu, gereja Tuhan hari ini harus dipenuhi dengan orang-orang yang punya mata, hati terbuka, saudara. Kita harus terbuka. Oke? Kita harus dapat melihat. Tuhan, kalau saya sakit, gimana Tuhan? Kamu harus punya mata rohani yang tepat. Kamu harus punya mata rohani yang benar. Kamu harus cinta firman Tuhan. Supaya gini, kamu tahu, oh oke Tuhan, aku boleh sakit. Tapi melalui sakitku, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Gampang enggak? Enggak saudara. Enggak saudara. Tapi gini, itu harus kita punya. Karena enggak semua Yesus lakukan hanya dengan mujizat saudara. Perubahan karaktermu bisa jadi mujizat bagi orang lain. Perubahan karaktermu, perubahan cara bersikap kamu bisa menjadi mujizat bagi orang lain. Terkadang kamu gak dapat mujizat, tapi kamu menjadi mujizat bagi banyak orang. Kalau mata hati kita, kalau mata rohani kita clear saudara, saudara gak usah minta mujizat sama Tuhan. Tuhan kasih, karena Tuhan tahu kapasitas dan kebutuhan saudara dan saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ajar gua dong, ajar saya dong. Biar punya mata yang dapat melihat. Bukan melihat kebutuhan hanya saya, bukan hanya melihat keinginan saya. Tapi saya juga harus bisa dong, saya punya mata yang bisa melihat keinginan, kebutuhan istri saya. Kebutuhan saudara saya, kebutuhan orang tua saya. Jangan cuma gini, yang penting buat gua. Yang penting gua baik-baik aja. Tapi saudara gak jadi berkat bagi orang lain. Kalau kata Pastor Fandi, percuma kamu beri, tapi orang tua kamu gak urusin. Percuma. Percuma kamu bantu sana sini, adik kamu sakit, adik kamu gak punya, kamu gak bantu. Percuma. Nah kita harus punya mata hati dan mata rohani yang clear, supaya kita dapat mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu gak mudah Bapak Ibu. Ini khotbah yang bagi saya, loh kenapa harus ini Tuhan? Kenapa harus ini gitu loh. Ini pun saya gak expert saudara. Karena saya masih banyak sekali jatuh bangun di area ini. Tapi Tuhan mau kita punya mata yang terbuka. Supaya gini, hati kita clear saudara. Saya percaya hati yang gembira adalah obat. Itu gak cuma buat oma-oma yang lagi banyak penyakitnya. Enggak. Buat kita semua, hati memang obat paling ampuh. Kita terima, oh Tuhan saya lagi sakit, saya terima. Berapa banyak orang dikasih sakit atau orang lagi sakit dia gak terima. Berapa banyak orang dikasih problem sama Tuhan dia gak terima. Siapa sih di Alkitab kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Siapa sih nabi yang gak pernah ada masalah? Semua nabi kena masalah. Semua rasul punya masalah, bahkan rasul di penjara. Siapa kita, kapasitas kita apa sampai kita gini, Tuhan kok lu kasih gua masalah. Semua orang hidup, Kristen, gak Kristen ada masalah. Tapi bedanya kita yang punya masalah dengan kekristenan, kita lewatin bersama Kristus. Selama kita punya mata dan hati yang terbuka. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya harus punya ini Tuhan. Saya harus punya ini. Dan bahkan kita harus kejar ini. Jangan-jangan gini, makin tua, makin ego kita makin naik. Makin diberkati, mata rohani kita makin tertutup. Makin punya uang, makin malah gak bisa ngeberkatin. Makin dikasih fasilitas sama Tuhan, makin gak bisa memberi. Saudara, banyak yang kayak gitu. Dan apakah itu saya? Saya harus koreksi diri saya. Tuhan apakah gue yang begitu? Tuhan, tolong saya dong Tuhan. Untuk Tuhan bukakan. Supaya saya gak buta nih Tuhan. Supaya saya dapat melihat. Saya dapat mengerti. Kalau gak lihat, gak ngerti Bapak Ibu. Percaya gak? Kalau kita gak lihat, kita gak ngerti. Sorry ini agak serius sedikit, gak panjang lah. Dan saya rangkum ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita harus punya mata hati yang terbuka?
kita nggak perlu mengerti rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan tuh nggak ada yang ngerti Bapak Ibu. Siapa yang dapat ngerti rencana Tuhan? Ayub, saudara, dari Ayub 1 sampai Ayub 40. Ayub tuh baru ngerti rencana Tuhan di Ayub 42. Itu perjalanan yang sangat panjang Bapak Ibu. Nggak ada yang ngerti rencana Tuhan. Tapi setidaknya gini, saya dapat melihat, oh kalau gue lagi jalanin begini, kalau gue lagi di tengah badai, kalau gue lagi sehat, kalau gue lagi sakit, kalau gue mungkin lagi jatuh, kalau gue lagi di atas, oh iya ini gue lagi jalan dalam rencana Tuhan. Kita cuma dapat ngelihat aja, nggak perlu rencana Tuhan tuh didalemin Bapak Ibu, nggak ada yang ngerti rencana Tuhan. Nggak bakal ada yang ngerti rencana Tuhan. Tapi setidaknya yang pertama, saya mampu melihat rencana Tuhan. Pertama saya mau aja, oh iya Tuhan. Oh begini ya Tuhan. Oh begini ya Tuhan. Oke. Yang pertama kita mampu. Yang kedua, kita mau berjalan di rencananya. Yohanes 8 ayat ke-12. Bapak Ibu boleh kita buka sama-sama. Yohanes 8 ayat ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Siapa terang yang hidup? Yesus. Dan kita harus berjalan bersama Tuhan. Yang ketiga, ini kata-kata yang luar biasa saudara. Mau mengkoreksi diri. Aduh. Makin tua kita, makin berumur kita, seharusnya kita makin dewasa. Oke, seharusnya. Tapi gini, makin berumur kita, makin diberkati kita, biasanya gini, makin susah dibilangin, makin susah dikasih tahu, makin keras kepala. Karena gini, tapi pengalaman gua, dan gini, orang yang udah diberkati Tuhan secara finansial, orang yang udah diberkati Tuhan secara luar biasa gini, akhirnya mereka jadi orang-orang yang gini, sulit ngomong gini. Sorry ya, saya minta maaf loh. Wow, saya pernah baca buku soal hubungan rumah tangga gitu. Sebenarnya kadang kita nggak butuh konseling, kita hanya butuh gini, maafin saya ya. Tapi gini, kata itu menjadi kata yang sangat mahal di tengah-tengah sebuah hubungan. Padahal kata gini, maafin saya ya, 3 kata yang sangat ampuh, yang bisa meredakan konflik, bukan menyelesaikan. Bukan menyelesaikan, yang bisa meredakan konflik. Hubungan anak orang tua, hubungan suami istri, ya hubungan pertemanan, maafin saya ya. Simpel gak kata-kata itu Bapak Ibu? Simpel, tapi gini, karena kita merasa, loh enak aja gue minta maaf, gue kan lebih tua. Enak aja minta maaf, gue kan yang bener. Enak aja gue minta maaf, gue kan yang lebih, gue kan yang lebih, gue kan yang lebih. Sampai akhirnya kata yang mudah diucapkan, maafin saya ya, itu tidak pernah terucap. Kenapa? Gini, karena makin tua kita, makin sulit kita mengkoreksi diri kita. Seharusnya makin dewasa kita, makin kita punya mata rohani yang kuat, makin mudah kita mengkoreksi diri kita. Sorry ya, gue salah di bidang itu. Saya nggak begitu lagi ya. Wow, itu saya bilang, ya juga ya. Anak kecil, anak saya masih kecil banget yang Adel, kebetulan ngomongnya udah bawel. Dia gampang banget tuh ngomong gitu. Sorry ya Ma, Cece nggak gitu lagi ya Ma. Gampang, dan sehari dia bisa ngomong itu berkali-kali. Tapi kita, orang tuanya, mudah nggak kita ngomong gini? Sorry ya Ce, Papa salah. Papa pulangnya telat, nggak nepatin janji ke Cece. Sorry ya Ce. Kan Papa hari ini katanya mau pulang cepat, mau temenin Cece ke Popeye beli bola. Kok Papa pulangnya malam? Dia pernah ngomong gitu. Kita sering ngomong gini, Papa tuh lagi kerja, kamu tahu nggak? Dia nggak bakal tahu karena dia belum pernah kerja. Tapi kata orang tua ngomong gini, sorry ya Ce. Itu kalau saya lagi waras Bapak Ibu. Saya juga gak selalu begitu. Tapi saya pikir iya juga ya. Kenapa kita makin tua, makin ada di tempat yang baik. Ya Tuhan makin tempatkan kita baik. Tapi kenapa makin sulit ya kita koreksi diri kita. Atau jangan-jangan saya lagi buta sebenarnya.
sama tim. Sorry ya, saya datang telat. Sorry ya. Kenapa sih kita nggak sering, bukan sering. Kenapa kita nggak belajar ucapin kata itu juga? Dan meminta maaf nggak bikin kamu downgrade level kamu. Mengkoreksi diri itu nggak bikin kamu downgrade level kamu di depan orang lain. Bahkan orang bisa bilang, gila makin dewasa nih orang. Wow. Dan hal ini Bapak Ibu, saya jujur ya, saya khotbahin ini berat banget. Kenapa? Karena saya harus hidupin ini. Dan sangat tidak mudah untuk menghidupkan ini. Dan ya setiap hari kita harus semakin jadi orang yang dewasa lah. Ya, jangan setiap hari umur bertambah, gaya hidup makin jadi kekanak-kanakan. Firman Tuhan, kamu tuh makanannya masih susu, apa sudah makanan keras? Jangan-jangan kita umur 40 tahun makanan kita masih susu aja. Kita masih mau dilayani terus. Sedangkan sebenarnya levelnya kita, gereja kita ini udah mau 6 tahun Bapak Ibu. Harusnya gini, setiap pribadi yang di tempat ini levelnya udah bukan dilayani tapi melayani. Kita harus sudah melayani. Yang terakhir Bapak Ibu, saya boleh undang pemusik. Roma 12 ayat ke-10. Kita harus hidup dengan mata yang terbuka. Kenapa? Yang keempat, Roma 12 ayat ke-10. Shalom Pak Alex. Saya kalau ngeliat Alex ketawa aja buat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat kepada yang lebih tua. Enggak, memberi hormat itu kepada siapapun. Kepada orang yang umurnya berapapun. Saya diberkati banget ya. Opa Samsul tuh datang paling pagi. Lebih pagi daripada pelayan Tuhan. Sebenarnya saya nggak tahu Opa itu dulu dapat piagam. Dapat nggak, dikasih nggak dulu ya? Dapat tuh jemaat rajin apa-apalah. Opa ini kalau ngelihat saya, mungkin saya umurnya beda 40 tahun kali ya. Opa udah 70 belum? 82. 52 tahun Bapak Ibu saya bedanya. Setiap kali ketemu saya, halo bro, gitu gila. Saya nih yang 52 tahun lebih muda dari si Opa. Dan Opa bisa kasih gini, memberi salam lebih dulu. Saya bisa bilang, wah gila ya. Dengan semangatnya, saya kadang panggil si Opa nih Opa, tapi panggil si Oma Tante gitu. Jadi kadang ketelimbang juga, karena si Tante kayaknya masih 17 ya. Masih muda banget gitu. Tante berapa Tante umurnya? 76, Oma lah kalau 76 ya. Oma 76. Datang pagi semangat. Dan ini rekaman boleh dimatiin lah ya.